lagi di YouTube channel aku, Nesias. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA kelas 8 semester 2, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya. Nah, di video sebelumnya, aku kan udah pernah bahas tekanan zat cair yang tekanan hidrostatik. Nah, di video kali ini, aku bakal bahas hukum Archimedes. Oke deh, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah guys, tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih. Pernahkah kamu melihat kapal selam? Di video sebelumnya kita kan belajar tekanan hidrostatik. Nah, kalau mau buat kapal selam, arsiteknya pasti memperhatikan tekanan hidrostatis air laut. Oh iya, salah satu bahan tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yang sangat besar adalah baja. Baja merupakan logam yang utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon. Massa jenis baja lebih besar dari massa jenis air laut. Tapi, kenapa ya kapal selam nggak tenggelam? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Oh ya guys, tahu nggak sih? Benda ketika dimasukkan ke dalam air itu akan lebih ringan loh dibanding benda saat sebelum dimasukkan ke dalam air. Nah, tahu nggak guys hal itu kenapa? Yuk kita perhatiin gambar ini. Jadi ini tuh contoh bendanya ya guys. Ketika benda dimasukkan ke dalam air, ada yang namanya berat benda, yaitu WBA, berat benda di dalam air. Nah, ketika benda itu dimasukkan, ada yang namanya gaya apung nih guys, atau gaya ke atas nih, yaitu FA. Maka dari itu, benda yang dimasukkan ke dalam air akan lebih ringan. Ini guys bunyi hukum Archimedes. Jadi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas nih, atau gaya apung FA, yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, sampai sini udah paham kan guys, kenapa benda itu akan lebih ringan jika dimasukkan ke dalam air. Nah guys, perhatikan gambar ini. Jadi kita masuk ke rumusnya ya guys. FA atau gaya apung, ini rumusnya adalah WBU atau berat benda di udara atau sebelum dimasukkan ke dalam air dikurang WBA, yaitu berat benda dalam air. Nah, lalu ketika kita ingin tahu berat benda di dalam airnya ini berapa, maka rumusnya adalah WBA sama dengan WBU dikurang FA. Nah, FA sama dengan gaya apung, satuannya adalah Newton. WBA berat benda di dalam air. Ingat aja ya guys, WBA ini ada A-nya, ini air. Satuannya juga Newton, dan WBU itu berat benda di udara. Ini kan U guys, berarti udara. Dan satuannya adalah Newton. Oke, aku sederhanakan ya guys. Jadi menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur di dalam air daripada di udara. Karena di dalam air, benda mendapat gaya ke atas atau gaya apung. Jadinya WBA sama dengan WBU dikurang FA. Oke guys, mengerti kan sampai sini? Ayo kita masuk ke latihan soalnya. Oke guys, kita masuk ke latihan soalnya. Jadi soalnya adalah sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik Newton. Oke guys, di sini kita udah ketahui ya guys, sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Nah, 50 Newton ini WBU-nya. Ketika ditimbang dalam air, di dalam air ya guys, beratnya hanya 45 Newton. Artinya ini WBA-nya. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar, berarti ini yang ditanyakan apa guys? Ya, betul sekali, FA-nya ya guys. Masih ingat kan rumusnya apa? FA sama dengan WBU berat benda di udara dikurang WBA.
berat benda di air. Oke, langsung aja kita masukin. WBU-nya ini 50 dikurang WBA-nya ini 45. Sama dengan hasilnya berapa guys? 5 ya guys. 5 Newton. Jadi gaya ke atasnya atau gaya apungnya atau biasa disebut FA-nya adalah 5 Newton. Yeay, kita udah ketemu guys. Mudah sekali kan? Oke deh, kita lanjutkan ya guys. Oke guys, tadi kan kita udah belajar gaya apungnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini rumusnya adalah FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, di mana FA-nya ini adalah gaya apung, satuannya Newton ya guys. Rho atau Rho C-nya ini adalah massa jenis zat cair. Satuannya adalah kg per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per second persegi. Dan V atau VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan. Satuannya adalah meter kubik. Oke guys, yuk kita ingat kembali rumus-rumus yang udah kita pelajari. Di video part 1 kita udah belajar tekanan zat padat. Rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A, dimana P-nya ini tekanan, F ini gaya, dan A ini luas bidang. Nah, di video part 2 kita udah belajar tekanan zat cair yang tekanan hidrostatis ya guys. Dimana rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. P-nya ini adalah tekanan, Rho-nya ini adalah massa jenis zat cair, G-nya ini percepatan gravitasi, H-nya ini tinggi atau kedalaman. Nah, di video kali ini hukum Archimedes kita udah belajar. Rumusnya adalah FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Dimana FA-nya ini adalah gaya apung, Rho-nya ini adalah massa jenis zat cair, G-nya percepatan gravitasi, dan V-nya ini adalah volume zat cair yang dipindahkan. Udah dapat 3 rumus ini ya guys di bab 7 IPA kelas 8. Mudah banget kan guys rumus ini? Aku yakin teman-teman pasti sudah hafal rumus-rumus ini. Oh ya guys, hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam, di mana suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung besarnya gaya berat W dan gaya apung F. Jadinya guys, apabila gaya apung maksimum lebih besar daripada berat benda, maka benda itu akan terapung. Nah, apabila gaya apung maksimum itu lebih kecil daripada berat benda, maka benda itu akan tenggelam. Sedangkan apabila gaya apung itu sama dengan berat benda, maka benda itu akan melayang. Nah, terus gaya apung maksimum itu apa? Nah, gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Oke guys, ingat kembali ya. Kapan benda itu akan terapung, kapan benda itu akan tenggelam, dan kapan benda itu akan melayang. Oke guys, kita masuk ke latihan soal ya guys. Soal yang pertama, sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh, tentunya ini disebabkan oleh hukum Archimedes ya guys. Jadi jawabannya adalah massa jenis drum lebih kecil daripada massa jenis air. Oke, nomor 2. Teknologi berikut yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah yang D ya guys, yaitu dongkrak mobil. Oke guys, kenapa jawabannya D? Karena yang A ini hidrometer itu pakai hukum Archimedes ya guys. Jembatan ponton juga pakai prinsip Archimedes. Balon udara juga pakai prinsip Archimedes. Jadi, yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah yang
D ya guys. Kita masuk ke latihan soal ya. Diketahui sebuah benda volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika G sama dengan 10 meter per second persegi, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar. Oke guys, ini soalnya gampang ya guys, karena pakai rumus yang tadi. Oke, kita tulis dulu ya guys yang diketahuinya. Yang udah diketahui adalah volumenya ya guys. Volume ini 0,5. Massa jenis zat cairnya yaitu rho-nya. Lalu G-nya ini adalah 10 ya guys. Oke guys, kita jawab ya. Fa sama dengan rho dikali G dikali V. Langsung kita masukin rho-nya ini 1500, G-nya ini 10, dan V-nya ini 0,5. Jadi hasilnya adalah 4500 Newton. Nah, kita udah ketemu deh guys jawabannya. Udah sekali kan? Oke guys, soal selanjutnya, sebuah benda bermassa jenis 1200 kg per meter kubik terapung pada zat cair seperti gambar di bawah. Jika bagian A adalah 1/5 dari benda A, maka massa jenis benda tersebut sebesar. Oke guys, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari volume benda yang di dalam air. Perhatikan gambar ini guys. Di sini kan ada sebuah benda. Nah, di benda ini ada yang terapung, ada yang di dalam air. Nah, yang nggak di dalam air ini adalah 1/5 ya guys. Jadi kita akan mencari volume benda yang ada di dalam air ini. Oke, aku tulis ya guys. Jadinya V sama dengan VB dikurang 1/5 VB. Jadinya 4/5 VB. Oke, kita sudah ketemu ya guys volume benda yang di dalam air ini. Oke, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Oke, kita masuk ke rumus ya guys. Rho benda dikali volume benda sama dengan rho dikali V. Nah, ini yang di dalam air ya guys. Jadinya rho benda dikali V benda sama dengan rho-nya ini 1200 kg per meter kubik. 1200 dikali V-nya ini adalah ini ya guys, 4/5 VB. Kita tulis 4/5 VB. Nah, karena ini VB dan VB ini kita bisa coret ya guys supaya lebih mempermudah. Jadi guys, rho B sama dengan 1200 dikali 4/5. Kita mencoret 240. Jadi hasilnya adalah kg per meter kubik. Yeay, kita udah ketemu guys. Mudah banget kan? Oke guys, soal selanjutnya, diketahui balok kayu terapung pada zat cair dengan 2/3 bagian. Balok tercelup. Jika massa jenis kayu 0,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cair sebesar titik-titik kg per meter kubik. Nah, berarti guys, kita ini mirip ya guys kayak soal sebelumnya. Langsung aja kita tulis rumusnya.
Rho dikali V sama dengan rho benda dikali V benda. Nah, kita tulis deh guys. Rho dikali V-nya itu berapa guys? Udah diketahui ya di sini 2/3 bagian. Berarti 2/3 VB sama dengan rho B-nya ini adalah 0,6 gram per cm kubik ya guys. Nah, ini kan masih dalam gram dan cm. Berarti kita ubah ke kg per meter kubik. Jadinya 600 ya guys. 600 kg per meter kubik dikali VB. Nah, guys, di sini kan ada 2/3 VB sama ada VB juga. Supaya mempermudah, kita bisa coret ya guys. Coret, jadinya rho sama dengan 600 dibagi 2/3. Rho sama dengan 600 dikali 3/2. Ini dicoret. Coret. 300 dikali 3 berapa guys? Ya, betul sekali, 900 kg per meter kubik. Yeay, kita udah ketemu guys jawabannya. Gampang sekali kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, soal selanjutnya. Di dalam bejana yang berisi air mengapung segumpal es yang massa jenisnya 900 kg per meter kubik. Volume es yang tercelup ke dalam air 0,18 meter kubik. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka volume seluruh es titik-titik meter kubik. Jadi guys, ini masih pakai rumus yang sama ya guys kayak tadi. Langsung kita jawab. Rho benda dikali V benda. Karena kan ini yang ditanyain VB-nya ya guys. Sama dengan rho dikali V. Terus langsung aja deh kita masukin angkanya. Rho B, rho bendanya ini udah diketahui ya guys, 900 kg per meter kubik. Ini kan satuannya udah bener. Berarti aku tulis 900 aja ya guys. 900 dikali VB sama dengan rho-nya ini kan udah diketahui juga ya guys, 1000. Satuannya juga udah bener, 1000 kg per meter kubik. Jadi aku tulis 1000 aja. 1000. V-nya ini 0,18 kali 0,18. Jadinya kita pindah ruas guys. VB sama dengan 1000 dikali 0,18 bagi 900 sama dengan 180 dibagi 900. 80 dibagi 900 sama dengan 0,2 meter kubik. Yeay, kita udah ketemu deh guys jawabannya. Mudah banget kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, soal selanjutnya adalah soal tantangan ya guys. Soal tantangannya adalah berat benda di udara 100 Newton, sedangkan bila ditimbang dalam air 50 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis benda titik-titik kg per meter kubik. Nah, soal ini kalian bisa kerjain ya, dan jika udah ketemu jawabannya, boleh banget share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan see you guys in the next video. Bye!